Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal batila batila warzuqna ittiba'ah wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan inayahnya sehingga di hari yang ke-22 ini tentunya kita sudah banyak melakukan aktivitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikannya Ramadan itu salah satu hikmahnya adalah sebagai wadah kita untuk bermuhasabah diri. Begitu condongnya kita terhadap urusan dunia, lalu Allah jadikan Ramadan agar kita bisa memanfaatkan untuk urusan akhirat kita, sehingga apa yang sudah kita lakukan di kurang lebih 21 hari sebelumnya, maka patut bagi kita untuk bermuhasabah diri. Kita masih punya sisa waktu kurang lebih 8 atau 9 hari lagi yang berlalu. Andaikan misal ada kegagalan, maka kita masih punya waktu untuk menambal semua kegagalan tersebut. Andaikan yang berlalu itu bagian dari kesuksesan kita, ya tentunya kita tetap harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tetap memberikan keistiqomahan kita untuk berjalan di atas agamanya dan bisa istiqomah juga dalam menjalankan ketaatan kepadanya hingga akhir Ramadan. Seperti itu. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau serta orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau. Baik, jamaah rahimakumullah, kita teruskan kembali masih membahas pembahasan yang berlalu di Tausiah Qabla Iftar, yaitu tentang syarah doa-doa ma'thurat, ya. Yang sebenarnya doa-doa ini ataupun pembahasan ini kita ambil dari Jawami' al-Adiyah an-Nabawiyah. Jadi satu kitab kecil yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Jadi kumpulan doa-doa ma'thurat, doa-doa yang bersumber dari athar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan panduan doa yang harus kita ataupun yang kita bisa lafadzkan atau kita bisa ucapkan, berbagai permintaan ataupun permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua doa sudah kita bahas. Pertama adalah doa sabu jagat, kemudian doa 4 hal yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permintaan petunjuk, kemudian ketakwaan, afaf dan ghina. Nah, kita akan teruskan jemaah sekalian rahimakumullah. Ini doa juga Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya ataupun beliau melafadzkannya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Mungkin jamaah pernah mendengar doa ini atau sering melafadzkan doa ini.
Nabi SAW berdoa, Allahumma gfirli khati'ati wa jahli. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan dan kebodohanku. Wa israfi fi amri, perbuatanku yang melampaui batas. Wa ma anta a'lamu bihi minni, serta segala kesalahan dan kekuranganku tentunya yang engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Allahumma gfirli jiddi wa hazli. Ya Allah, ampunilah segala dosaku, baik itu yang aku lakukan dalam ataupun secara sungguh-sungguh, wa hazli ataupun bercanda, wa khata'i wa amadi, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wa kullu dzalika indi, dan sungguh aku pernah melakukan semua itu. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah segala dosaku, baik yang terdahulu maupun yang mungkin akan kulakukan nanti. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, baik yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi atau yang kulakukan secara terang-terangan. Antal muqaddim wa antal muakhir, engkaulah yang maha kuasa ya untuk memuliakan dan menghinakan. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkaulah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tayyib jamaah makta, inilah salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana isi doa ini cakupannya sangat luas sekali. Namun pada intinya adalah dalam doa ini menjurus kepada satu permintaan, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dalam doa ini secara terperinci. Segala kesalahan-kesalahan, baik yang sengaja, yang tidak disengaja, baik yang dilakukan secara berlebihan, baik yang dilakukan karena sebab bersenda gurau atau memang sungguh-sungguh melakukannya, ya, baik yang pernah dia lakukan atau mungkin yang akan dia lakukan. Jadi kadang ada hamba yang dia merencanakan untuk berbuat dosa. Ya. Jadi ada yang merencanakan untuk berbuat dosa. Nah, itu semua pada hakikatnya terangkum dalam kalimat Allahumma gfirli dzambi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Namun di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk memperinci doa tersebut. Ya, tidak lain tujuannya adalah agar kita semakin menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Agar nampak dari kita bentuk merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang kita minta itu ampunan, bukan kebutuhan duniawiyah, bukan kebutuhan yang lainnya. Karena kita telah melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apakah pantas saat hamba sudah melakukan kesalahan kepada Rabb-Nya, yang di sisi lain Rabb-Nya telah memberikan fasilitas kepadanya, memberikan segala kebutuhan di dunianya, lalu kemudian doa yang dia panjatkan sekedar doa yang tidak menunjukkan seakan-akan dia menyesali atas perbuatan yang telah dia kerjakan tersebut. Makanya Nabi SAW mengajarkan doa ini agar supaya kita lebih benar-benar merenungi setiap yang kita ucapkan dari doa ini atas dasar kesadaran kita, karena kita telah melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana contoh doa yang didapatkan oleh Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam dan istrinya Hawa.
Bagaimana ketika keduanya itu merengek kepada Allah, Rabbana dzalamna anfusana. Sebenarnya cukup dengan kalimat Rabbana dzalamna anfusana Allah atau Allahumma ighfir lana dzunubana. Tapi keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pengakuan dan merendahkan diri. Karena memang merasa keduanya punya kesalahan yang sangat fatal, punya kesalahan yang sangat besar. Sehingga keduanya mengaku bahwa keduanya itu telah berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Maka wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuniku, wa tarhamna, dan mengasihani kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh pasti kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Subhanallah, ini juga termasuk doa yang berisikan tentang bagaimana seorang hamba ketika menyadari kesalahannya, sehingga tidak hanya mengucapkan permohonan maaf secara umum, tapi secara rinci. Ya, secara rinci. Nah, sebagai contoh logika, kalau kita bermuamalah dengan sesama, ketika kita melakukan kesalahan kepada misal pasangan kita, ataupun kita melakukan kesalahan ya, di tempat kerja kita, bos kita tahu bahwa kesalahan kita itu banyak dan sangat rinci, bos kita mengetahuinya. Atau mungkin pasangan kita tahu secara rinci bentuk kesalahan kita, ya. Bentuk dosa kita secara rinci itu tahu, karena kita ya, didapati telah melakukan kesalahan tersebut ya, oleh misal pasangan kita, istri kita, ataupun mungkin suami. Semuanya tahu. Lalu kemudian ketika itu yang posisi kita sebagai karyawan tiba-tiba cuman datang kepada bos kita hanya mengatakan, bos saya minta maaf. Atau kita mengatakan kepada pasangan kita, Abi atau Umi saya minta maaf. Apa cukup dengan itu? Ya. Kadang atasan kita ingin mendengar, coba ya, dia mau mengakui enggak semua yang telah dia perbuat sehingga merugikan perusahaan. Coba dia mengakui enggak semua yang telah dia lakukan sehingga bisa fatal menyebabkan perceraian. Ternyata enggak, dan dia tahu. Walillahil mathalul a'la, Allah pun tahu segala yang telah kita perbuat. Ya. Sekecil apapun yang kita sembunyikan di dalam hati kita, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Lalu kemudian kita cuma mengucapkan, ya Allah ampuni dosaku, tanpa ada bentuk penyesalan, tanpa ada bentuk i'tiraf, menyadari diri bahwa ternyata ternyata dosa yang dia kerjakan itu memang sangat rinci sekali. Kenapa sih? Ya. Kita enggak menyesali kemudian kita menyebutkan secara rinci dosa-dosa kita di hadapan Allah, meskipun Allah tahu. Tapi paling tidak ini bentuk penyesalan kita atas perbuatan yang kita perbuat. Meskipun Allah Maha tahu, sebelum kita datang meminta kepada Allah dari ampunannya, Allah sudah tahu. Enggak ada yang tersembunyi dari Allah. Apapun itu, sekecil apapun itu dosa. Ya. Maka harusnya kita ini malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, ya, ini salah satu daripada bentuk doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, sehingga kita bisa menggunakannya. Secara rinci kita memohon ampunan dari kesalahan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa doa ini ibadah jamaah. Rasa fakir dan perendahan diri di hadapan Allah, maka ini hal yang harus kita hadirkan di saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita sebagai hamba itu memperpanjang durasi kita dalam berdoa, mengulang-ulangi permintaan maaf kita kepada Allah Ta'ala, serta menampakkan
ya, rasa penyesalan kita atas perbuatan dosa kita, atau mungkin ada sesuatu yang kita maui dari Allah Subhanahu wa taala, menampakkan kebutuhan kita terhadap permintaan tersebut dan mengulang-ulang setiap lafadznya yang kita gunakan untuk meminta kepada Allah, maka semua itu dinilai sebagai bentuk ibadah. Itulah keutamaan dari doa. Kita merengek-rengek meminta kepada Allah, itu ibadah. Semakin besar harapan kita, semakin besar pula nilai ibadahnya. Dan semakin besar pula potensi kita untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan disamakan dengan ketika kita bermuamalah dengan sesama, ketika kita lagi butuh dengan makhluk Allah yang lainnya. Jadi semakin kita merengek, semakin kita banyak meminta, semakin kita sering minta pertolongan kepadanya, semakin kita butuh kepada makhluk, maka akan semakin murka pula yang diminta, akan semakin merasa keberatan pula yang diminta, dan kita akan semakin rendah di hadapannya. Tidak ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, makanya inilah ya kenapa sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperinci doa tersebut, ya tujuannya agar supaya Allah Subhanahu wa taala melihat keseriusan kita. Saat kita melakukan kesalahan kepada Allah, ya tentunya yang terbaik adalah benar-benar kita rinci segala kesalahan tersebut, kita akui segala kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian dalam doa ini sebenarnya secara keseluruhan cakupannya sangat luas terkait dengan makna istighfar. Jadi ketika seorang hamba beristighfar kepada Allah secara umum itu ya mencakup semua yang ada di dalam isi doa ini. Seakan-akan bentuk pengakuan dari kesalahannya itu adalah imma kesalahan yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi, begitu pula kesalahan yang dia lakukan secara terang-terangan. Ketika dia mengucapkan secara umumnya, Allahumma gfirli dzambi, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Ya. Meskipun hanya cukup itu, tapi ternyata mencakup sebagaimana yang disebutkan dalam doa ini. Namun sekali lagi, ketika kita mencontoh dengan menyebutkan semua kalimat yang ada di dalam doa ini, maka itu lebih bagus, itu lebih baik, seperti itu, ya. Sehingga ini bagian daripada apa? Bagian daripada taubatan nasuha yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi bentuk taubat nasuha itu seperti itu, semua diakui, ya. Semua diakui. Gak ada yang dia tutup-tutupi, karena memang gak bisa dia tutupi di hadapan Allah. Jadi lebih baik dia akui semua kesalahan-kesalahannya. Maka ini salah satu daripada ciri taubatan nasuhanya seorang hamba. Dan taubat nasuha ini merupakan taubat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana firman Allah taala dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka dengan taubat nasuha yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan? Takfirus sayyi'at wa idkhalil jannah tajri min tahtihal anhar. Dosa kita akan diampuni Allah dan kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya makna keseluruhan terkait dengan doa yang panjang yang pada hakikatnya hanya memiliki satu makna, yaitu memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas kalimat per kalimat secara singkat jamaah. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama menyebutkan permintaan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan dosa dan kesalahan.
Allahumma gfirli khati'ati. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan-kesalahan yang aku lakukan. Pasti manusia itu tidak luput dari kesalahan dan dosa. Gak ada yang bisa jamin jamaah kita ini bisa terlepas dari kesalahan. Entah itu kesalahan dari mata kita, entah itu kesalahan dari telinga kita, entah itu kesalahan dari mulut, tangan, kaki, badan, hingga hati yang senantiasa selalu hati ini berjibaku dengan hawa nafsu dan godaan syaitan. Jadi seorang hamba ya, tidak luput dari kesalahan. Seorang hamba tidak luput dari dosa. Apalagi dorongan hawa nafsu itu sangat kuat. Lebih besar godaannya dibanding godaan syaitan. Nah, kembali kepada mental imannya. Kalau mentalnya imannya kuat, ya maka dia akan gampang menepisnya. Tapi kalau ketika mental imannya itu sedang lemah, ya tentu dia akan lebih condong kepada hawa nafsunya. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kepada kita bahwa hawa nafsu itu kecenderungannya kepada keburukan. Selalu yang dicondongkan kepada keburukan. Innan nafsa la ammaratu bisu. Meskipun kadang hawa nafsu itu kalau kita gunakan dengan benar itu bisa membimbing kita dalam ibadah kepada Allah. Manusia itu harus punya nafsu. Nafsu itu keinginan. Kalau kita nggak punya keinginan maka kita pun enggan untuk ibadah. Kalau kita nggak punya keinginan, nggak Allah tanamkan keinginan dalam hati kita, maka kita akan enggan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ketaatan. Sehingga hawa nafsu ini butuh bimbingan ya, agar supaya dia selalu kita tuntun untuk apa? Untuk menjadikan kita semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun kalau sudah kita mengikuti hawa nafsu kita ya, yang di situ ada dasar keimanannya, pasti dia akan mengajak kepada perbuatan dosa. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Tapi Rasul SAW menyebutkan wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik anak Adam yang dia pasti melakukan kesalahan, maka dia seharusnya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya dosa itu enggak akan bisa lepas dari kita. Potensi untuk berbuat dosa itu pasti ada. Ya. Pasti ada. Entah itu kaitannya dengan Rabb kita ataupun yang kaitannya dengan sesama, tapi ada larangan dari sang pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dan penyampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jamaah sekalian rahimakumullah, dari hal yang Allah buka melalui lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kita ini enggak lepas dari perbuat dosa, Allah juga Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi. Allah juga memberikan jalan keluar bagi hamba-hambanya yang berbuat kesalahan, yaitu apa? Bertaubat dan memohon ampun kepadanya. Subhanallah. Ada keterangan dari Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu membentangkan kedua tangannya dan siap untuk menerima taubat hamba-hambanya baik di waktu siang maupun waktu malam, ketika di siang ataupun malam hari hambanya tersebut melakukan perbuatan dosa. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'an lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya untuk menerima taubat hambanya di waktu siang atas perbuatan dosanya yang dia kerjakan di waktu malam. Wa yabsutu yadahu bil lail liyatuba musi'al nahar.
Dan Allah membentangkan kedua tangannya untuk apa? Menerima taubat hamba-hambanya di waktu malam ketika sang hamba itu melakukan dosa di waktu siang. Wadzalika hatta tatlu asy-syams min maghribiha. Yang demikian itu ya berjalan hingga matahari terbit dari sebelah barat. Artinya apa? Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa siap untuk menerima taubat hamba-hambanya yang mereka sadar atas perbuatan yang mereka lakukan. Bahkan di dalam hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Kalian itu pendosa. Kalian selalu berdosa. Dosa yang kalian lakukan imma di siang hari dan dosa yang kalian lakukan di malam hari. Jadi manusia itu enggak ada henti-hentinya melakukan dosa. Namun seringnya manusia lalai dan tidak ingat atas perbuatan dosanya. Nah, disitulah kadang uniknya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Kita ini paling mudah mengingat kebaikan, tapi sangat sulit sekali kalau kita mengingat dosa dan keburukan. Kalau disuruh mengingat kebaikan-kebaikan kita, bahkan seminggu yang lalu pun kita masih ingat apa yang kita lakukan. Ya. Sebagai contoh kecil lah, ada orang yang minta-minta ke rumah kita. Ya. 3 hari kemudian dia datang, loh bukannya 3 hari udah saya kasih ya gitu. Kita ingat, coba kalau dosa atau kesalahan, ya. Misal kita hutang, ya. Lalu kemudian kita janji 3 hari kemudian nanti akan kita bayar. Ketika orang yang menghutangi kita datang, dia pura-pura lupa. Emang saya janji sama kamu 3 hari. Nah itulah manusia. Ketika kesalahan itu sering dia lupakan, tapi dia paling senang kalau mengingat kebaikan. Padahal saat dia mengingat kebaikan, itu bisa membatalkan pahala kebaikan yang pernah dia kerjakan dan dia lakukan. Ya. Itulah sifat manusia. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Karena Allah yang menciptakan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Kalian itu pendosa. Sering melakukan kesalahan, tidak hanya siang, malam juga melakukan kesalahan. Kadang yang sebagian dari kita yang belum paham agama di bulan Ramadan, mau maksiat itu nunggu malam, ntar kalau udah buka, kita baru maksiat. Ya. Jangan dengerin musik. Siang-siang dosa, ntar aja kalau udah buka baru boleh dengerin musik begitu. Ketika teman laki-lakinya mau menjemput dia, maka dia katakan jangan siang-siang mas, kita lagi puasa. Nanti kalau kita mau jalan malam aja sekalian buka bersama. Jadi seakan bahwa bulan Ramadan itu yang dilarang itu di siang hari untuk berbuat dosa. Kalau di malam hari boleh-boleh saja. Padahal entah siang ataupun malam, di bulan Ramadan ataupun tidak di bulan Ramadan, yang namanya dosa tetap dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu itu karena Allah yang menciptakan kita. Tapi subhanallah, begitu luar biasa kemaha pemurahan dan kemaha kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Allah langsung mengatakan wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Aku yang akan memberikan ampun dari semua dosa tersebut. Allah tawarkan kepada kita fastaghfiruni. Sudah beristighfar kepadaku. Aghfir lakum, aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Ya.
Itulah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Itulah rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Atau dengan lafaz Allahumma inni as'aluka maghfiratak. Ataupun dengan doa yang Ummul Mukminin Aisyah pernah diajarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi itu jamaah sekalian rahimakallah. Dan perlu digarisbawahi, asal kita tidak meremehkan itu. Arti bentuk peremehan itu kadang begini. Karena kita tahu Allah itu zat yang maha pengampun. Memang benar, Allah pasti akan mengampuni dosa kita. Tapi ingat, ketika kita meremehkan hal tersebut, maka akan ada potensi yang lebih besar sehingga kita meremehkan dosa. Karena kadang-kadang ada di antara kita yang tenang, nggak apa-apa. Ntar juga Allah mengampuni dosa kita. Kan ada begitu kan? Ya. Ada ucapan-ucapan yang sumbang terkait dengan Allah itu maha pengampun. Sehingga dia meremehkan perbuatan yang dia lakukan. Memang benar, pasti Allah akan ampuni. Gak ada hamba yang tidak diampuni oleh Allah atas dosanya selama apa? Selama dia benar-benar mengakui dosa tersebut dia lakukan. Namun ketika ada seorang hamba yang dia meremehkannya, tenang saja, Allah maha pengampun. Lalu kemudian dia berbuat dosa, ini jangan samakan ya, jangan samakan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika ada seseorang telah terjatuh dalam perbuatan dosa, lalu kemudian dia memohon kepada Allah, Allahumma gfir li dzambi, ya Allah ampuni dosaku. Lalu kemudian ya, di momen yang lain ya, dia dapat kesempatan lagi untuk berbuat dosa. Lalu kemudian dia melakukan dosa itu dan dia memohon ampun kepada Allah karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala dia punya Rabb yang dapat mengampuni dosa-dosanya tersebut dan juga dia punya Rabb yang dapat menghukum dosanya tersebut. Sehingga dia memilih untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal itu diulang oleh hamba tersebut jemaah. Diulang lagi, kemudian bertobat, diulang lagi bertobat, diulang lagi bertobat, hingga akhirnya Allah mengatakan, berbuatlah apa yang kamu senangi, maka kau ghafartu lakum, selama kau masih memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Tapi hal ini terjadi setelah seorang hamba ini melakukan perbuatan dosa tersebut, kemudian dia sadar kalau ini tidak, dia belum melakukan. Ya. Dia belum melakukan, dia mengatakan tenang, udah nggak apa-apa ya. Ya. Udah daripada ya kita lapar, daripada kita ngiler siang-siang kok ada es durian, masya Allah enaknya kayaknya luar biasa. Udah sekarang lagi musimnya panas Pak ya. Subhanallah ujiannya besar luar biasa. Saya itu di 3 minggu yang terakhir ya, kebetulan ngajar sekolah itu dari tank jam 7 sampai jam 11. Istirahat itu hanya 10 menit. Ngomong terus sampai jam 11. Nah jam 11 siap-siap ya ke UPT dekat STTPLN sampingnya. Saya ngajar di situ juga. Tadinya diminta setiap hari Ustadz di sini, wah jangan setiap hari lah. Di seminggu 2 kali selama 3 minggu. Ya. Luar biasa panasnya ya. Dan subhanallah ya, seberang sini, ya. Seberang sini aja. Oh ada es kopior, ya Allah. Dan berjejer lagi Pak. Udah gitu ada yang beli lagi dan minum lagi samping jalan. Ya Allah kayaknya segernya luar biasa. Sama ada bakso, ya enggak? Ya, bisa saja kita berhenti. Ya cuman kalau pas lagi makan ada ikhwan al-hidayah nanti, oh, Ustaz Sani makan siang hari gitu. Kegap deh jadinya. Ya kan?
Nah, jadi seperti itu. Jadi luar biasa ujiannya ya di bulan Ramadan itu terik panas yang begitu begitu menyengat ya. Lalu kemudian kita katakan, saya mau buka, tenang aja. Dan Allah juga ampuni dosa saya. Ini namanya bentuk meremehkan dosa. Tapi kalau dia terjatuh dalam perbuatan dosa lalu kemudian dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya karena tidak ada yang dapat memberikan ampunan kecuali Allah. Meskipun kebetulan nantinya diulang lagi karena kebetulan ngisi kajiannya 3 minggu 6 kali, ya udah bolak-balik aja minum es kopior, makan bakso. Ya. Sehingga sampai musola, sampai masjid sana, semangat kalau ngajar, menggebu-gebu. Ustadz kuat ya, padahal tadi udah makan bakso sama minum es kopior. Ya kan? Bisa saja begitu, ya. Tapi ketika terjatuh, ya, lalu kemudian dia minta ampun kepada Allah, maka inilah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tahu bahwa itu dosa, kita masih punya kekuatan untuk melawannya karena kita belum melakukan perbuatan tersebut, ya maka jangan sampai kita meremehkan. Tenang, Allah Maha Pengampun. Ini bentuk peremehan perbuatan dosa. Sekecil apapun dosa yang kita kerjakan jamaah, kalau sudah ada bentuk peremehan terhadap dosa tersebut, dosa yang kecil itu bisa menjadi besar ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab karena apa? Sebab karena meremehkan dosa tersebut, seperti itu. Oleh karenanya jamaah sekalian rahimahullah, perlu kita renungi saat dimana kita membaca doa ini, diawali dengan Allahumma gfirli khati'ati, ya Allah ampunilah dosa dan kesalahan yang pernah aku lakukan. Maka bayangkan, kita ini hamba yang gak tahu diri, kita ini hamba yang gak punya rasa malu, kita ini hamba yang gak bisa berterima kasih kepada Rabb kita. Ketika kita pernah berjasa kepada orang lain, ketika kita pernah membantu orang lain dan orang itu gak bisa berterima kasih kepada kita saja, marah kita. Pasti besok lagi kalau dia minta tolong kepada kita, gak akan mungkin kita tolong dia. Ya. Tapi kenapa kita tidak sadar ketika kita diberi kehidupan oleh Allah, kita diberi rizki yang luas dan melimpah dari Allah, kita difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi untuk memohon ampun kepada Allah saja kita tidak mau. Ya. Renungi dalam kalimat yang sederhana, Allahumma gfirli khati'ati, seperti itu. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, ya. Yang berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wajahli, dan kebodohanku. Jadi kesalahan yang dilakukan sebab karena kebodohan. Karena memang kita nggak tahu bahwa itu kesalahan. Berbeda dengan kita tahu itu salah, akan tetapi kita masih melakukannya. Itu dosanya berbeda. Ya. Makanya menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Kewajiban bagi setiap muslim. Saya punya kawan-kawan guru, ada ustadzah dan ustadz di situ. Ya, memang ya, ini ustadzah ini dari background pengajar yang sudah berpengalaman lah dalam mengajar. Cuman ya, dia lalai di beberapa hal di luar dari aktivitas mengajar mereka. Ada beberapa kesalahan yang itu berbau dosa. Kemudian kita ingatkan, karena kita membangun sekolah ini dengan sekolah sunnah. Ya, jadi segala sesuatunya tidak hanya dari sisi pendidikannya, kurikulumnya, mata pelajarannya, tapi juga dari ruhiyah para pengajarnya. Itu penting. Saya sampaikan itu. Di antaranya adalah apa? Semaksimal mungkin untuk menghindari dosa. Semaksimal mungkin untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala.
Karena yang menggerakkan nanti anak-anak itu bisa mencontoh kita. Kita diteladani oleh mereka itu adalah sebab karena apa? Karena aura keimanan kita. Ya. Jadi bukannya yang kita melakukan dosa sembunyi-sembunyi agar tidak dilihat oleh anak murid kita, enggak. Tutup segala kesalahan dan dosa, baik itu yang tersembunyi dan ataupun yang terang-terangan. Maka disitulah nanti ya Allah Subhanahu wa taala akan menggerakkan anak-anak murid kita itu meneladani kita. Nah, di situ kita ingatkan mereka, oh ya Ustaz, ya, ini sebab karena kebodohan kami, ketidaktahuan kami terhadap hukum-hukum tersebut. Akhirnya Masya Allah, beliau kemudian berusaha untuk berubah. Itu luar biasa. Ya. Karena memang terkadang manusia seperti itu, jemaah. Ya. Dia tidak paham tentang satu hal yang dia anggap bahwa ini benar, ini enggak salah, dan ini bukan dosa. Makanya sebab kehancuran keimanan seorang hamba yang paling besar adalah apa? Karena kejahilannya terhadap ilmu agama. Itu. Ya, yang akan menghancurkan agamanya, ya. Sebab karena jahil, karena bodoh terhadap hukum syariat, karena bodoh terhadap ilmu agama, sehingga banyak hal-hal yang dia kerjakan karena ketidaktahuannya. Ini penyakit, Pak, bodoh itu. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam qasidah nuniyahnya beliau pernah mengatakan, wal jahlu da'un qatilun, dan kebodohan itu adalah penyakit yang mematikan. Wa shifa'uhu, dan obatnya adalah amrani fitarkibi muttafaqani, dua perkara yang disepakati, yaitu apa? Nassun minal Qur'an au minas sunnah. Obat kebodohan itu ya dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi SAW. Wa tabibun dzakal alim ar-rabbani, dan dokternya itu siapa? Seorang alim yang rabbani. Alim yang rabbani itu beda dengan alim-alim yang biasa. Seorang alim yang rabbani dia mau mengajarkan dari dasar. Itu ulama rabbaniyun. Bukan langsung mengajarkan ke tingkat level yang paling tinggi. Makanya kadang termasuk saya sendiri ketika dipanggil untuk ngisi kajian di tempat yang belum pernah saya isi, belum pernah sama sekali, saya akan bertanya secara detail seluk-beluk jamaahnya, agak cerewet sedikit, gak apa-apa, agar supaya ketika kita menyampaikan sesuatu mereka gak bengong, apa yang disampaikan kok gak paham. Jadi meskipun pembahasannya adalah pembahasan yang sangat ringan, paling tidak ketika mereka pulang, mereka bisa punya bekal untuk paling enggak lah sedikit merubah kebiasaan buruk mereka. Apa dulu nih yang mau kita perbaiki? Kita sampaikan. Cuman terkadang ada beberapa panitia pengajian, ya, itu yang enggak cocok. Tidak cocoknya begini, sesuai dengan keinginan panitia pengajian, padahal objeknya masyarakat awam. Sehingga ketika ada sang ustadz mengajarkan kok yang ringan-ringan, langsung dinilai, wah ustadznya ilmunya masih cetek begitu. Besok nggak dipanggil lagi, ini udah biasa. Saya termasuk korban yang sering terjadi sama saya seperti itu. Padahal objeknya adalah masyarakat awam kita. Maka kita bisa mencontoh ketika kita menjadi dai, menjadi seorang yang diberi amanah untuk menyampaikan ilmu agama, ya maka kita bisa merujuk kepada perkataannya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, wa tabibun dzaka al-alim ar-rabbani. Dan ya, dokternya itu adalah seorang alim yang rabbani. Seperti itu. Nah itu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi
Kebodohan, kejahilan ini adalah penyakit yang sehingga menjadikan kita sering terjerumus ke dalam kesalahan dan perbuatan dosa. Lalu kemudian kalau misal ada yang mengatakan begini, tapi kan kesalahannya tidak berdosa Ustaz, sebab ketidaktahuan dia. Iya, sebab ketidaktahuan dia sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya. Dalilnya itu ya, Allah tidak akan apa? Tidak akan menghukum wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan tidaklah kami akan menghukum, mengadab hingga datang rasul kepadanya, hingga datang ilmu kepadanya. Lalu sekarang itu kita dimudahkan kok dalam mengakses beberapa ilmu. Ya. Hanya bermodal kemauan dan keinginan. Ya. Maka dosa tetap dosa, kesalahan tetap kesalahan. Adapun tingkatan berat ringannya yaitu nanti urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kemudian orang yang memakan riba karena dia nggak tahu dosa riba kemudian dia nggak dihukum, tetap dia dihukum kesalahannya dari perbuatan ribanya. Ya. Tidak kemudian orang yang berzina sebab dia nggak tahu hukum zina itu haram lalu kemudian dia tidak dihukum. Dia akan juga tetap dihukum atas perbuatan zinanya. Akan tetapi berbeda tingkatan hukumannya dengan orang yang sudah tahu, atau beda lagi tingkatannya dengan orang yang mengajarkan bahwa zina itu haram kemudian dia melakukan zina. Jadi begitu jemaah, jangan merasa aman kita bodoh. Jangan merasa aman ketika kita dalam keadaan jahil. Tetap apa yang kita kerjakan, hal itu akan menjadikan kita apa? Akan menjadikan kita terjerembab ke dalam perbuatan dosa. Oleh karenanya kenapa Rasulullah mengajarkan doa ini kepada kita? Allahumma gfirli khati'ati wa jahli. Ya Allah, ampunilah kesalahanku dan kebodohanku atas ketidaktahuanku terhadap perbuatan ini. Nah, kalau orang-orang yang jahil kemudian dia tidak dianggap sebagai orang yang melakukan dosa padahal dia melakukan dosa, ya buat apa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa ini seperti itu? Apalagi kebodohan yang sudah ditaati, wah udah. Orang bodoh berfatwa, ngomong agama, kemudian muta' ditaati oleh pengikutnya, jelas ini bencana lebih besar daripada bencana yang sebelumnya. Karena apa? Karena ini bagian daripada tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah itu tidak mencabut ilmu secara langsung dari hamba-hambanya. Tiba-tiba saya lupa. Tadi sudah hafal ya, surat yang mau saya baca surat As-Saba, tapi kok ternyata tadi saya lupa. Jadi saya bacanya surat Atin sama surat At-Takatsur misalnya. Jadi bukan Allah mencabut langsung, oh surat Sabanya dicabut ya. Enggak. Ya. Tapi yang dimaksud ilmu yang dicabut itu apa? Yaqbidul ilma biqabdil ulama. Jadi diwafatkannya para ulama-ulama alim. Ya. Hatta idza lam yubqi aliman, hingga kelak nanti ada zaman di mana sudah tidak tersisa lagi para alim, orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Maka yang terjadi apa? Ittakhadha ru'usal juhala, ittakhadhan nasu ru'usal juhala. Nanti manusia akan mengambil ya fatwanya orang-orang yang bodoh. Fasu'ilu, kemudian mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, mereka berfatwa tanpa dasar ilmu. Fadallu, mereka sendiri tersesat. Wa adallu, mereka menyesatkan orang lain. Maka jamaah rahimakumullah, selama kita ini masih punya guru-guru, ustadz-ustadz yang dimana beliau-beliau adalah orang tua yang dari pengalaman menuntut ilmunya sangat luas,
dari pemahamannya, wawasannya sangat luas, dari keilmuannya juga sangat dalam, maka kesempatan itu jangan sampai kita sia-sia. Mumpung usia kita masih ada. Kita ini butuh ilmu. Jangan sampai kita bodoh, lalu kemudian kita terjerembab kepada dosa-dosa yang kita tidak ketahui. Meskipun kita tidak ketahui, itu pun tetap dinilai sebagai perbuatan dosa. Jadi begitu, semangatlah dalam belajar agama. Ya, semangat dalam menuntut ilmu. Ya, karena ilmulah yang akan menuntun kita kepada kebaikan. Karena Rasulullah SAW kan sendiri pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, maka apa yang Allah lakukan? Allah fahamkan dia ilmu agama. Seperti itu. Kemudian jamaah rahimahullah, berikutnya kalimat yang Nabi SAW sebutkan dalam doa ini adalah wa israfi fi amri, yakni ampunilah perbuatan berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam segala urusanku. Israf itu berlebih-lebihan. Ya, kita pernah dengar kalimat israf dan pernah dengar kalimat tabdir, mubadir. Ya. Apa bedanya israf dengan mubadir? Dua-duanya sama-sama pemborosan. Israf itu pemborosan yang berarti melebihi batas. Ya. Artinya apa? Berlebih-lebihan dalam mengeluarkannya. Ya. Makanya kalimat israf ini juga disematkan dalam hal-hal yang baik. Di antaranya apa? Contoh dalam infak. Infak itu kan sebenarnya baik. Ya kan? Infak itu dapat memberikan pahala buat kita. Akan tetapi kita pun dilarang untuk israf, berlebih-lebihan, melampaui batas dalam berinfak. Ya. Salah satu contohnya di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan di surat Al-Furqan, yang termasuk daripada sifat-sifat ibadur Rahman. Ketika berinfak mereka tidak israf ataupun berlebih-lebihan. Begitu. Padahal itu sesuatu yang baik, jamaah. Sesuatu yang baik. Namun tetap sesuatu yang baik itu tidak boleh juga dilakukan secara berlebihan. Itu. Adapun tabdir, yang dimaksud dengan tabdir, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tabdir itu adalah infaqul mali fi ghairi haqqihi. Ketika dia mengeluarkan harta bukan pada tempat yang benar, itu disebut tabdir, mubadir. Ya, makanya terkadang istilah tabdir ini kita sebenarnya faham. Contoh begini, ketika kita ngambil nasi, kita makan nasi itu separuh, yang separuh mau kita buang, ini tabdir bukan? Kemubadiran bukan, Pak? Kemubadiran, kenapa? Harusnya nasi itu dimakan, bukan dibuang. Ya. Maka ini bagian dari kemubadiran. Atau mungkin kita mengeluarkan harta untuk sesuatu yang tidak mendatangkan pahala dari Allah. Ini pun disebut dengan tabdir. Contoh, yang antum hisab itu selama ini itu dibeli dengan uang, ya, dibakar tiap hari, maka ini masuk ke dalam kategori tabdir. Terlepas dari hukumnya, ya, nggak ada hukum halal, imma makruh ataupun haram. Itu rokok, Pak. Ya. Maka ini bagian daripada apa? Tabdir, kemubadiran. Ya. Dan di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sudah ingatkan kepada kita, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya. Kemubadiran itu temannya syaitan. Ya. Jadi nggak ada manfaatnya sama sekali. Misal ketika kita merokok, ini contoh, meskipun rokok itu paling tidak minimal para ulama menghukumi dengan hukum makruh, tapi itu bagian dari mubadir karena nggak bermanfaat. Oh, manfaat gak usah bikin kepala saya nggak pusing seperti itu. Ya silakan ya. Bagi yang kepalanya nggak pusing kalau
lalu merokok. Ya. Jadi begitu. Tapi hukum yang disebutkan oleh para ulama tidak seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kita dilarang untuk apa? Dilarang untuk israf, terlalu berlebih-lebihan meskipun itu di jalan yang baik begitu. Namun bedakan juga dengan orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah, tidak juga disebut israf. Seperti contohnya ketika ada seseorang yang dia baca Al-Quran dalam sehari itu sangat banyak. Di bulan Ramadan momen yang tepat untuk dia baca Quran misal bertepatan dengan dia itikaf juga. Makanya setiap harinya dia bisa 10 juz. Itu nggak bisa dikatakan israf. Oh kamu berlebihan baca Quran. Nggak ada istilah berlebihan dalam baca Quran. Mau baca 1 juz kayak, mau baca 10 juz sehari, mau baca 15 juz sehari, mau baca 30 juz sehari, ya silahkan. Ya. Asal kita juga bisa merenungi apa yang kita baca. Nah jadi itu ya, jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar supaya memohon ampun kepada Allah dari apa? Dari sifat israf seperti itu. Baik, kemudian wa ma anta a'lamu bihi minni, yaitu ampunilah segala yang engkau ketahui. Namun tidak aku ketahui, kan kadang begitu. Kita melakukan kesalahan itu ternyata kesalahan, kita nggak tahu. Yang tahu Allah bahwa kita melakukan kesalahan. Dan apakah itu dicatat? Ya dicatat. Makanya kita berdoa dengan doa ini. Ya. Allahumma gfir li jaddi wa hazli, ya Allah ampunilah atas keseriusanku dalam berbuat kesalahan. Atau ya kesalahan yang timbul dari apa? Dari bercandaan. Kadang kan ada orang yang serius dalam melakukan dosa. Nah, ini juga sebenarnya aneh, Bu. Ya maaf. Ada orang berbuat dosa tapi kok serius dalam dosanya. Ya. Makanya kita harus ngiri sama orang-orang gini. Tapi kita ganti perbuatan dosanya dengan perbuatan soleh, kebaikan. Ya. Karena memang di dunia ini ada orang-orang itu yang sungguh-sungguh dan semangat untuk bermaksiat. Sungguh-sungguh dan semangat. Ya. Dia rela misalnya maaf ya nyewa kamar dengan harga 400.000, maaf nyewa perempuan dengan harga 1 juta. Kan ini orang yang sungguh-sungguh tapi dalam maksiat. Sedangkan istrinya di rumah sehari dikasih 30.000. Ya. Jadi dosa yang dia lakukan secara sungguh-sungguh. Kenapa enggak kita rubah saja ketaatan yang kita lakukan secara sungguh-sungguh? Makanya kita harus ngiri dengan orang-orang seperti ini. Oh dia berdosa aja sungguh-sungguh, kenapa kita taat gak bisa sungguh-sungguh gitu. Taat itu sungguh-sungguh. Iktikaf yang benar. Ya. Perbanyak baca Al-Quran, bukan perbanyak tidur. Apalagi terkadang iktikaf dijadikan ajang reuni tiap tahunan. Besok iktikaf di mana akhi? Oh iktikaf di Al-Mubarak misalnya. Oh ya kita bareng ya. Kita reuni, dulu kan enak tuh. Tiap malam beli pizza. Kemudian nasi mandi, ya. Kemudian bakso ntar hari keberapa bakso udah di list tuh. Ya. Ini niat mau itikaf apa mau reuni? Sungguh-sungguh amat, sungguh-sungguh dalam apa? Ngelis hal-hal yang tidak faedah. Meskipun mungkin niat kita adalah untuk bersedekah, ya, bagi orang-orang yang beritikaf. Tapi jangan niatkan itu sejak awal. Ada istilah reuni lagi. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ini yang masih belum ya, disadari oleh sebagian para mu'takifun, orang-orang yang beritikaf. Kita itikaf itu untuk berlelah-lelah. Ya. Untuk merasakan lelahnya baca Al-Quran tilawah. Untuk merasakan lelahnya kaki kita berdiri ketika kita sholat malam. Ya. Ngantuknya luar biasa. Kita tahan itu semua demi surga Allah Subhanahu wa taala begitu. Ya. Wahazli, dan mungkin kita melakukannya dengan cara bercanda. Ada orang yang berbuat kesalahan, dia nggak tahu dia buat canda, ternyata itu dosa. Maka hati-hati jamaah. Ya. Jangan bercanda yang berbau agama. Kalau mau bercanda ya bercanda seperti biasa, karena Rasulullah juga humoris sama. Tapi humorisnya beliau juga tidak menimbulkan madharat.
Seperti pengen diketawain orang tapi dengan cara berbohong. Ini enggak diteladani oleh Rasulullah. Makanya kadang mereka orang-orang yang pintar dalam berbicara ketika menyampaikan ya di media sosial, Rasulullah kan juga humoris, tapi enggak seperti ente humorisnya. Sehingga berdusta, sehingga menipu. Tujuannya ingin ditertawakan oleh orang lain. Nah itu justru dapat ancaman, wailun lah. Celaka orang yang seperti ini. Ya. Rasulullah bercanda tapi bercandaannya tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Baik. Kemudian wa khata'i wa amadi, kesalahan yang tidak disengaja dan kesalahan yang disengaja ya kadang manusiawi. Melakukan kesalahan yang dia sengaja, dia tahu tapi kepepet saat itu. Kan sengaja. Wa kullun dzalika indi, yaitu segala jenis dosa dan aib yang telah disebutkan yang tadi semuanya pasti ada pada diriku, maka ampunilah aku. Allahumma ighfir lima qaddamtu, ya Allah ampuni seluruh dosa yang pernah aku perbuat. Wa ma akhartu, dan mungkin dosa yang muncul di benakku, mau melakukan maksiat ini, maksiat ini, maksiat ini. Habis lebaran saya mau begini dan seperti ini. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dan segala dosa yang aku selalu suka sembunyikan. Tahu itu dosa tapi aku sembunyikan. Wa ma a'lantu, yang mungkin sempat keceplosan melakukan dosa tapi secara terang-terangan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan tidaklah engkau justru lebih tahu daripada aku. Antal muqaddimu wa antal muakhir. Engkaulah al-muqaddim al-muakhir, segala urusan ada di tanganmu. Ya. Kau mengangkat derajat siapa yang kau kehendaki, kau menghinakan siapa yang kau hinakan. Kau berikan petunjuk kepada siapa yang kau kehendaki. Kau berikan kesesatan juga kepada yang kau kehendaki, ya Allah. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan segala kehendak sesuatu itu atas ketetapanmu. Nah inilah ya sekiranya doa yang dimana ini sangat baik sekali untuk kita baca ya, terkhusus di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan itu disebut dengan syahrud doa, bulannya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya alasannya sangat banyak, nas-nas yang menunjukkan tentang itu semua. Karena memang bulan ini bulannya salah satunya di mana kita harus sering-sering memohon dan meminta kepada Allah untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kita. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Berdoa ya, selalu menghafal doa-doa gitu dari kecil. Kemudian kita hafal lah doa-doa itu. Nah di saat senja ini, usia-usia senja kita ini, semakin kita butuh sekali dengan doa-doa, dan ada ketakutan atas akan kematian lah, akan dosa-dosa itu, sehingga kita lebih banyak berdoa. Seperti doa dari Rasulullah yang disampaikan Ustadz tadi, itu hampir itu yang sering kita sampaikan. Tapi ini Ustadz masalahnya, untuk menghafal ya doa-doa yang berbahasa Arab tadi kita udah nggak sanggup lagi, maka kita lakukan selalu lebih banyak saya itu berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian apakah afdol dengan banyak menggunakan doa-doa dan pernyataan-pernyataan yang seperti yang sampaikan Ustadz tadi dengan menggunakan bahasa Indonesia? Nah, itu satu. Yang kedua, di bulan Ramadan ini kan kita nggak bisa lepas ketika kita keluar itu dengan suasana misalnya di tempat-tempat umum dengan melihat sesuatu yang berdosa lah, khususnya ketika kita ngelihat perempuan misalnya kan dengan sendirinya tanpa kita sengaja, misalnya kayak di bis kota, di busway atau di mall gitu ya. Nah ketika itu kita agak konyol memang ya, ketika kita duduk misalnya tanpa sengaja sesuatu yang dosa tadi menatap atau berhadapan dengan kita atau menghadap kita. Nah
yang pertanyaan saya ini sedikit lucu Ustaz. Kira-kira berapa lama itu ketika kita lihat itu bahwa itu tidak berdosa dan menjadi dosa kalau kita lihat begitu kita. Kan nggak mungkin kita buang muka kan Ustaz ya. Misalnya begitu kita lihat ke kiri ada lagi, di kanan ada lagi, di depan ada lagi. Nah, ketika itu akan berapa lama kira-kira perbuatan akan timbul dosa ketika itu kita lihat begitu. Itu kita kira-kira itu Ustaz. Terus ketiga apa ukurannya doa-doa kita itu bahwa telah Allah kabulkan atas doa-doa itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang afdoliyat. Lebih afdol mana kita membaca doa yang diajarkan Nabi ataupun doa yang kita panjatkan sesuai dengan kemampuan kita dalam berdoa, kan begitu Pak. Tentunya kita lihat dari dua sisi. Pertama, kalau kita lihat dari sisi lafziyah, lafadznya, ya tentunya doa yang ma'thur itu artinya doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih afdol. Karena di samping kita berdoa, kita juga ittiba, mengikuti Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam masalah doa itu sifatnya luas. Artinya luas itu doa itu dibagi menjadi dua dari sisi lafadznya. Ada doa yang mutlak, ada doa yang muqayyad. Disebut dengan doa yang muqayyad adalah doa yang ada kaitannya dengan athar seperti ini contohnya yang kita pelajari. Yang kedua adalah doa yang mutlak. Doa yang mutlak itu adalah dari sisi lafadznya yang kembali ke kita sendiri. Karena keterbatasan kita untuk berbahasa Arab misalnya. Keterbatasan kita untuk menghafal doa-doa yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau tinjauannya dari sisi lafadz, maka yang afdol adalah doa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau tinjauannya adalah sebagai perenungan, itu lebih mudah dengan bahasa kita, ya tentunya yang lebih afdol adalah doa yang apa? Yang sesuai dengan apa yang kita mampu dengan lafadz tersebut. Jadi seperti itu. Artinya lafadz kita sendirilah. Itu yang paling afdol. Daripada orang ngomong Allahumma gfirli khoto'i wajahli, tapi kita nggak tahu artinya apa, ya. Jadi nggak dapat feelnya sama sekali. Cuman baca itu 1000 kali mau 100.000 kali, ya tidak bisa merubah kita dari sisi apa? Dari sisi atharnya, pengaruhnya. Karena apa? Karena seharusnya yang kita minta itu kita tahu, oh yang saya minta dari Allah itu ampunan dari dosaku begini. Sedangkan kita nggak tahu itu artinya. Ya kan? Ya sehingga kalau dilihat dari sisi makna, ya maka yang afdal adalah itu doa mutlak. Ya, doa mutlak itu ya yang kita ingin sebutkan dengan bahasa kita sendiri. Ya, namun akan lebih baiknya lagi kalau seandainya kita diberi kemampuan untuk bisa menghafal dan juga bisa merenungi setiap lafaz-lafaz yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, jadi sebenarnya lafaz doa itu sifatnya luas dari sisi pemahaman begitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah tentang ujian kita ketika ada di luar. Tadi sempat disebutkan Pak ya, Masya Allah, kalau kita duduk, ini dosa mata nih. Di depan ada, di kanan ada, di kiri ada, yang nggak ada di bawah Pak, saya yakin. Ya kan? Saya yakin yang di bawah nggak ada. Kecuali kalau antum duduknya mepet sama samping jurang misalnya, samping mall kan, gini nggak ada nggak ada pembatasnya, antum gini turun ke bawah juga ada gitu, lebih bahaya. Tapi kalau antum kita duduk di kursi biasa begini, depan ada, kanan kiri ada, insya Allah yang bawah nggak ada. Atau ke atas juga nggak ada Pak, bisa Pak ini. Ya, jadi masih ada arah yang apa? Untuk apa? Masih ada arah yang dapat menyelamatkan pandangan kita. Jadi begitu. Baik, cuma tadi yang ditanyakan sebatas mana, ya seperti itu. Ya guyonnya atas asal antum nggak bisa kedip 1 jam ya boleh Pak. Ya. Baik. Nabi SAW pernah menegur Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Pandangan pertama untukmu, an-nadratul ula lak. Tapi an-nadratul tsaniyah, pandangan yang kedua ini yang dosa. Jadi seperti itu. Ya, kita tahan semaksimal ini tadi, kita menunduk. Makanya istilah ghaddul basar, ya kan? Kalau dalam bahasa Al-Qur'an yaitu menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan
itu tidak harus menundukkan, ya, tapi pandangan kita tundukkan. Tidak kita nikmati dan tidak kita terus pandang. Kadang kan orang kalau misal orang, kan ada yang orang yang bertanya, tanyanya usil juga gini, lah kalau kita naik motor Ustaz, di depan ada perempuan, masa kita harus nunduk, nabrak dong? Ya harusnya kamu tahu lah, ya kan? Hal itu artinya kalau sudah begitu tuh harus ditanyakan ke depan juga. Nah, ini yang lebih menambah dosa itu yang kalau kita menikmatinya. Nah, jadi seperti itu. Ada satu kawan yang dia punya motor baru beli sekitar 3 bulan 4 bulan. Lalu kemudian itu motor nabrak ini separator sampai apanya ini ya, pelek ini ya, yang bukan pelek ini motornya, sampai ininya itu bengkok patah. Kemudian dia masukkan ke bengkel, habisnya banyak ngobrol sama kita. Wah, motor subhanallah parah. Yang satu nyeletuk, ente ngelihat yang haram kali. Iya bener. Nah itu jadi, ya kan? Sebab karena ngelihat yang haram akhirnya motornya hancur seperti itu. Nah, jadi begitu. Nah sekali lagi bahwa hal itu insya Allah lah kita tahulah apa yang harus kita lakukan untuk menundukkan pandangan kita. Begitu. Dan yang ketiga, ya, apa sekiranya tanda doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya ini bukan satu kaidah yang baku ya, tapi ini satu ungkapan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Beliau pernah mengatakan bahwa jazaul hasanah as-ahsanatu ba'daha. Jadi balasan kebaikan itu adalah seseorang bisa melakukan kebaikan berikutnya, begitu. Jadi andaikan kita misal berdoa agar Allah Subhanahu wa taala misal memberikan taufik kepada kita, ya berarti tanda terkabulkannya doa tersebut adalah dengan kita dimudahkan untuk melakukan hal-hal atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak ya, 6:30 Pak. Ya, kita cukupkanlah. Oh masih ada satu lagi ya. Tadi udah 3 Pak soalnya. Tambah 1 jadi 4 ya. Aslinya maksimal 3 loh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz. Dalam berdoa kita kan ada yang langsung dikabulkan dan ada pula yang ditunda. Maksudnya bisa bulan depan atau tahun depan baru dikabulkan. Nah yang saya ingin tanyakan, bila kita berdoa tidak dikabulkan di dunia, apakah nanti di akhir akan dikabulkan? Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tip. Pertama, doanya seorang hamba itu kan ibadah Pak. Ya, kita ini nggak usah mikir dikabulkan nggak dikabulkan dulu. Saat kita berdoa kepada Allah itu sudah bagian dari ibadah. Balasan dari ibadah apa Pak? Pahala. Sudah dapat satu nilai. Ya. Jadi kita nggak usah mikirkan dikabulkan ataupun nggak dikabulkan. Itu. Yang kedua, ini manusia selalu mengedepankan prasangka buruk kepada Allah. Kok nggak dikabulkan loh? Bukan nggak dikabulkan, belum dikabulkan. Ya. Makanya Nabi SAW itu mengingatkan kepada kita, mengingatkan tentang apa? Terlalu terburu-burunya dalam berdoa. Qad da'autu walam yastajibli. Aku telah berdoa tapi Allah belum mengabulkan doaku. Ini yang dimaksud dengan isti'jalud doa. Terlalu terburu-buru dalam berdoa, itu gak boleh. Bukan terburu-buru itu begini, ya Allah ampunilah doaku, bukan itu. Ya. Tapi seseorang ketika berdoa memohon kepada Allah berkali-kali, terus dia meminta kepada Allah, lalu dia mengambil kesimpulan sendiri karena doa yang dia minta itu belum dikabulkan oleh Allah. Itu yang kedua. Mengedepankan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kesalahan. Dan yang ketiga jamaah, bahwa tidak ada yang sia-sia dalam doa kita. Tidak ada yang sia-sia. Selama pertama kita menjauhi perkara yang haram. Yang kita kenakan halal, ya enggak? Yang kita konsumsi juga halal.
potensi doa dikabulkan itu besar. Ya, itu pertama. Ya. Kemudian yang kedua, doanya bukan doa yang mengandung kejahatan, ya, keburukan, maksiat. Kalau yang diminta maksiat nggak mungkin dikabulkan. Yang ketiga, selama doanya tersebut bukan permintaan untuk memutus silaturahmi, pasti dikabulkan. Namun bentuk mengabulkan doa, kalau kita sudah terhindar dari tiga hal ini, maka ada tiga bagian. Imma Allah segerakan langsung. Nah tadi ini poinnya Pak ya. Imma Allah segerakan langsung apa yang kita minta. Atau yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala palingkan keburukan yang semisal. Apa yang dimaksud Allah palingkan keburukan yang semisal? Misalnya gini, Allahumma rizukni fulusan milyunan. Ya Allah berikan rezeki aku uang 1 miliar. Udah doanya itu saja. Diberangkatkan umroh fulus begitu aja. Jadi benaknya fulus terus. Sudah berdoa sebulan tapi kok gak dikabul-kabulkan. Bisa jadi Allah masih sayang kepada kita. Jadi Allah palingkan dari keburukan yang semisal. Yang semisal maksudnya apa? Dia minta uang kepada Allah. Allah tidak kabulkan karena apa? Allah maha tahu kalau kita diberi uang ternyata kita semakin jauh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jauh dari Allah Pak ya. Dan yang ketiga, kalau enggak dua-duanya, maka doa kita pasti akan diganti Allah di akhirat. Dan ini yang kita butuhkan Pak. Kalau hanya sekedar Allah mengabulkan doa kita, permintaan kita di dunia, paling banyak apa sih Pak yang kita minta? Pertama, istri paling 4 nggak boleh lebih. Iya nggak? Hah? Udah banyak. Uang misalnya uang nih misalnya kalau kita minta, ya Allah minta uang 100 miliar. Kita makan apa Pak? Paling 1 suapan, 2 suapan. Daging apa? Ada di berita itu. Daging steak berapa puluh juta Pak? Itu daging busuk antum mau? Kita mau daging itu. Ya kalau saya mau daging yang seger habis disembelih kita makan begitu. Ya enggak? Jadi berapa sih yang kita minta begitu loh? Berapa sih yang kita yang kita bisa konsumsi, yang kita mampu kita konsumsi? Enggak banyak juga. Nah, jadi seperti itu. Jadi ujung-ujungnya adalah kenikmatan yang sementara. Apalagi usia kita udah 60-70 tahun. Ya Allah minta fulus banyak duitnya buat apa? Makan makanan yang ada santannya, udah asam urat. Ya. Lambungnya aja udah ngegas terus. Udah gak bisa menikmati. Ya enggak? Ya makanya jangan kecewa dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya sekali lagi, bahwa tidak ada doa yang sia-sia jemaah. Ya. Kalau kita tahu itu, maka ya manfaatkan setiap waktu kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik buat kita, bukan dunia, tapi akhirat juga. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.